Anjas mendengar dengan jelas ada suara langkah-langkah kaki di luar kamarnya. Kayak ada orang yang mau masuk gitu ke dalam kamar. Dia pun penasaran, mau membuka pintu. Dia juga ngedengar langkah-langkah kaki yang seperti berlarian ada di dalam kamarnya. Sampai akhirnya seperti ada yang sedang bernapas di depan wajahnya, sangat dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, kali ini aku akan ngebawain satu kisah nyata tentang 3 orang mahasiswa yang berbagi tempat tinggal dengan makhluk gaib. Cerita ini sendiri terjadi di salah satu kota di Indonesia pada pertengahan tahun 2008. Untuk nama kotanya nggak usah aku sebutin ya. Nah, ketiga orang mahasiswa tadi bernama Anjas, Fajri, dan Lukman. Siang itu Fajri sengaja mendatangi Anjas. Jas, udah dapat kosan belum? Belum nih, kamu gimana? Nah, kebeneran Jas, saya ada rumah. Gimana kalau kita barengan? Rumahmu? Terus aku patungannya berapa? Bukan rumah saya Jas. Ini rumah teman dan ini gratis. Mendengar kata gratis, Anjas langsung semangat. Hah? Serius gratis? Iya Jas, ini gratis. Saya sih udah lihat rumahnya. Emang sih rumah tua, tapi tinggal dibersihin aja kok Jas. Gimana kalau sekarang kita ke sana dan kamu ketemu langsung dengan yang punya rumah? Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di sana, seperti yang tadi Fajri bilang, ini rumah tua. Rumah ini terletak tepat di pinggir jalan raya kecil dekat dengan kali kecil. Rumah ini sendiri dikelilingi oleh tembok dan ada pintu gerbang bersih yang ketika dibuka suaranya lumayan berderit. Halamannya lumayan luas dan ada pohon mangga besar di tengah-tengah halamannya. Rumah ini tuh bergaya ala-ala kolonial dengan jendela-jendela panjang berwarna abu di sebelah kanan rumah. Sedikit kotor dan tidak terawat pikir Anjas, tapi nggak apa-apalah, gratis ini. Tidak ada yang istimewa dari rumah ini, tapi perasaan Anjas sedikit tidak enak. Dia ngerasa rumah ini sunyi, bahkan terlalu sunyi. Padahal rumah ini kan ada di pinggir jalan yang dilewati oleh lumayan banyak pengendara, tapi kok sunyi ya? Tapi dia pun mengabaikannya. Sambil menunggu yang punya rumah datang, dia berjalan ke arah sebelah kanan rumah. Di situ dia ngelihat ada lorong panjang sampai ke ujung. Di ujung lorong dia ngelihat ada pura dan sumur yang kelihatannya udah lama nggak pakai. Dan nggak berapa lama pun si yang punya rumah datang. Jas, kenalin ini Lukman, adik kelas kita, anak pertanian juga. Bang Anjas ya? Ayo bang, mari silakan masuk, kata Lukman sambil ngebuka pintu depan. Rumah ini mempunyai 3 kamar. Kamar utama terletak ada di antara ruang tamu dan ruang tengah. Sedangkan kamar yang kedua berada tepat di sebelah kamar utama. Dan kamar yang terakhir atau kamar nomor 3 itu agak terpisah letaknya. Jadi setelah ada ruang tamu, kamar, ruang tengah, kemudian di ujung itu ada kamar. Jadi agak ke belakang gitu, dekat dengan kamar mandi. Rumah ini hanya mempunyai 1 kamar mandi yang letaknya berdekatan dengan dapur dan pintu yang mengarah ke belakang. Nah, pura dan sumur yang tadi Anjas lihat ada di pojok rumah tersebut, jadi di belakang di pojok. Jadi menurut Lukman, rumah ini tuh udah lama kosong. Tadinya digunakan oleh bapaknya sebagai pabrik es balok, tapi kemudian dipindahkan ke tempat lain. Kenapa ada puranya? Karena rumah ini tuh dibeli sama bapaknya Lukman dari orang Bali dan puranya dibiarkan begitu saja. Singkat cerita, mereka pun mulai memilih kamar. Lukman menempati kamar yang pertama, sedangkan Fajri kamar kedua, dan Anjas menempati kamar ketiga karena dia pikir akan lebih enak kalau dekat dengan kamar mandi. Singkat cerita, mereka memutuskan malam itu juga akan mulai menginap di situ. Gak lama, Lukman pun pamit mau keluar pengen beli makanan. Tinggallah Anjas dan Fajri di rumah itu.
Anjas pun mulai masuk ke dalam kamarnya, niatnya sih pengen bersih-bersih kamar. Tapi baru sebentar dia ada di kamar itu, dia tuh udah mulai keringetan gitu, di kepanasan. Jadi dia ya udahlah mandi dulu aja kali ya gitu. Begitu dia mau mandi, ternyata si Fajri lagi mandi. Nah, sambil nungguin Fajri mandi, dia mutusin untuk mau cari udara segar ke teras depan rumah. Karena rumah itu sendiri udaranya sangat panas, pengap, dan bau asap. Apa karena udah lama kosong ya, pikirnya. Dia pun keluar sambil menghidupkan rokok. Dia berjalan ke arah sumur. Dia penasaran nih, pengen lihat sumur. Sambil dia berjalan ke arah sumur, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah-langkah kaki yang berlarian di belakang punggungnya. Terus langsung noleh tuh dia, langsung tiba-tiba noleh. Tapi gak ada siapa-siapa di situ. Lukman kan tadi lagi pergi ya, Fajri lagi mandi. Aku salah dengar nih, pikirnya gitu. Nah, gak berapa lama Fajri pun keluar. Jas, mau mandi ya? Iya Jri, panas. Oh, tapi jangan sambil nyanyi ya, kata Fajri. Apaan sih, gak ngerti, pikiran Jas. Udah, bodo amat. Dia pun langsung bergegas ke kamar mandi. Pintu kamar mandi itu sendiri terbuat dari kayu dan ada bolongan di sebelah kanan bawah pintu tersebut. Kelihatannya sih udah dimakan rayap. Ketika masuk ke kamar mandi, lampu kamar mandi itu sendiri seperti nggak niat nyala gitu. Kadang terang, kadang redup gitu. Kayak gimana gitu, kayak horor, nggak nyaman gitu. Nah, kamar mandi itu sendiri udaranya jauh lebih pengap daripada ruangan yang lain. Jadi pengap, kayak nggak bisa napas, seakan-akan di kamar mandi itu tuh banyak orang gitu. Padahal kan kosong. Ukurannya sendiri juga nggak kecil ya, normalnya kamar mandi lah. Tapi pengap gitu, pengap nggak bisa napas gitu. Kemudian Anjas pun mandi. Baru 5 menit dia mandi, tiba-tiba ada yang ngetok kamar mandi. Dipikir paling Fajri atau Lukman. Belum juga dia nyaut, tiba-tiba ketokannya itu jadi lebih kencang dan keras. Sampai-sampai pintu itu hampir terbuka. Perasaannya mulai gak enak. Aduh, apalagi nih. Dia langsung buru-buru menyelesaikan mandinya. Begitu dia membuka pintu kamar mandi, gak ada orang dong. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Perasaannya mulai gak enak, semakin gak enak. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Dia merasa ada yang memperhatikan dia dari dalam kamar mandi. Dia pun langsung berjalan ke arah teras, jumpain Fajri. Jri, ini kayaknya ada yang ngajakin kenalan ya Jri. Iya Anjas, tadi waktu saya lagi mandi, saya sambil nyanyi. Tiba-tiba, diam! Ada yang ngejawab nyanyian saya. Bayangin kalau kamu nyanyi di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ngejawab nyanyian kamu. Wah, kalau aku sih kabur. Singkat cerita, mereka pun terdiam. Mereka memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian itu. Akhirnya malam pun tiba. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur lebih cepat karena kan udah capek. Malam itu tidak banyak yang terjadi dengan Anjas. Tapi bukan berarti gak terjadi apa-apa. Dia ngerasa kakinya disentil-sentil. Tapi karena dia terlalu ngantuk, akhirnya dia pun tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, dia buru-buru mandi dan langsung menuju kampus. Anjas dan Fajri bertemu di kantin kampus. Tapi ada yang aneh dengan Fajri saat itu. Fajri itu kelihatan gak semangat dan sedikit pucat. Ternyata tadi malam Fajri juga mengalami gangguan. Dia ditimpa oleh anak kecil. Kalian pernah ditimpa? Rasanya gak bisa napas loh. Mereka berdua gak habis pikir, gak nyangka kalau akan secepat itu mengalami gangguan-gangguan mistis. Mereka berharap gangguan-gangguan ini akan segera berhenti dengan sendirinya. Nah, sore hari ketika pulang dari kampus, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah sambil menikmati kopi. Baru saja mau minum kopinya, tiba-tiba Anjas ngerasa ada yang lewat di belakang punggungnya. Tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa.
Dia mencoba mengabaikannya, sampai akhirnya ada yang menghembus lehernya. "Aduh, ada yang ngajakin main nih," kata Anjas. Fajri sudah mengerti maksud dari celutukannya Anjas, karena dia pun ngerasain hal yang sama sambil menunjuk ke arah lehernya. Kelihatannya cuma Lukman yang tidak mengerti dan tidak merasakan apa-apa. Sepertinya penghuni lain ini pilih-pilih untuk ngejahilin orang. Sampai akhirnya Fajri pun mulai bercerita sama Lukman tentang apa yang mereka alami di rumah itu. Tapi reaksi Lukman biasa saja, santai dan cuek. Bahkan dia ngajakin mereka untuk ngabaikan gangguan-gangguan tadi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Dia mah enak ya, gak digangguin. Ya mau gak mau, Anjas dan Fajri memilih untuk mengabaikan gangguan-gangguan tadi. Mau protes juga kan gak bisa, udah syukur dapat tempat tinggal gratis. Tiba-tiba ada yang menyentuh lengan kanannya Anjas. Anjas kaget, tapi dia mencoba untuk mengabaikannya. Malam pun tiba. Fajri tertidur di ruang tengah tempat mereka berkumpul, sedangkan Lukman berada di dapur sedang membereskan cangkir-cangkir bekas kopi. Sewaktu Anjas hendak mengambil wudhu ke arah kamar mandi, dia ngelihat ada jejak-jejak kaki kecil di lantai yang sedikit berdebu. Jejak tersebut mengarah ke kamar mandi dan hilang begitu saja. Setelah sholat Isya, Anjas tiduran di kasurnya. Malam itu benar-benar sunyi. Karena pengap, Anjas ngebuka jendela kamar supaya udara segar bisa masuk ke dalam ruangan. Suara dengkuran yang terdengar dari luar ruangan menandakan bahwa Fajri itu masih tertidur lelap di ruangan tengah. Tiba-tiba Anjas mendengar dengan jelas ada suara langkah-langkah kaki di luar kamarnya. Kayak ada orang yang mau masuk gitu ke dalam kamar. Dia pun penasaran, mau ngebuka pintu. Dia juga ngedengar langkah-langkah kaki yang seperti berlarian ada di dalam kamarnya. Sampai akhirnya seperti ada yang sedang bernapas di depan wajahnya, sangat dekat. Coba kamu bayangin tiba-tiba ada yang napas di depan muka kamu. Ya Allah. Anjas terdiam. Dia pun langsung ngebaca ayat kursi di dalam hatinya. Sambil terus ngebaca ayat kursi di sela-sela suara geradak geruduk di dalam kamarnya. Sampai akhirnya dia pun ngebatin, "Jangan ganggu dong, saya kan gak ngapa-ngapain." Ajaibnya, suara itu pun berhenti. Tapi yang kemudian terjadi, ada suara tertawa cekikikan, sangat nyaring, seperti suara anak kecil. "Bangke, jangan ganggu!" teriak Anjas. Kemudian suara itu pun hilang. Sambil ngerasa ketakutan dan kesal, Anjas tuh nutup lagi pintu kamarnya dan kembali ke kasur. Ini pasti suara anak kecil, pikirnya. Gak berapa lama Anjas pun tertidur. Tapi dia terbangun lagi mendengar suara ada garukan di jendela kamarnya. Suara garukan itu kembali terdengar. Aduh, apalagi nih, pikirnya, sambil nutup jendela kamarnya. Kemudian suara itu kembali terdengar makin kencang. Anjas masih bertahan duduk di atas kasurnya. Suara garukan itu pun berubah menjadi suara ketukan. Anjas udah gak tahan. Dia gedor balik jendelanya. "Rasain," katanya. Ajaibnya, suara itu pun berhenti. Suara dengkuran Fajri kembali terdengar. Anjas sedikit merasa tenang. Akhirnya malam itu pun dia bisa tidur lagi. Anjas sama sekali tidak berniat untuk ceritain gangguan-gangguan yang dialami tadi malam. Dia tuh gak pengen Fajri ataupun Lukman ngerasa makin gak nyaman. Dia mencoba mengabaikan beberapa gangguan-gangguan kecil lainnya, seperti suara langkah-langkah kaki yang terdengar dengan jelas dari arah ruang tengah dan menghilang ke arah kamar mandi. Dia juga udah capek ngebalikin kasurnya ke posisi semula. Yang anehnya, tiap kali dia ke kampus, itu kasurnya pasti geser. Nah,
pagi itu, seminggu setelah kejadian suara tawa tadi, Anjas bangun agak siang. Emang sih dia hari itu gak ada kuliah pagi. Rumah sepi, sepertinya yang lain tuh udah pada pergi ke kampus. Dia pun berjalan ke arah dapur melewati kamar mandi. Sambil mau nyalain kompor, dia ngedengar suara keran yang dihidupkan dari arah dalam kamar mandi. Lukman, Fajri. Tapi gak ada yang nyaut. Dia memberanikan diri melihat ke arah lorong kamar mandi. Tapi gak ada siapa-siapa. Pagi-pagi udah ada yang ngejahilin, pikirnya. Dia pun langsung masak. Gak berapa lama masakannya pun jadi. Waktu mau ninggalin dapur dan ngelewatin kamar mandi, tiba-tiba dia merinding. Dengan jelas dia ngedenger ada yang berbisik di telinga sebelah kirinya. Sst. Anjas langsung ketakutan dan berlari ke arah teras depan rumah. Gak bisa dipungkiri, kali ini dia benar-benar takut. Yang dia dengar tadi itu bukan suara anak kecil yang seminggu lalu dia dengar, tapi kali ini adalah suara perempuan. Aduh, ada yang lain nih, pikirnya. Nah, sekian dulu ya cerita aku kali ini. Untuk kamu-kamu yang masih penasaran dengan cerita Anjas dan teman-temannya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Jadi kalian bakal tahu kalau aku upload kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.